Budidaya daring, bab ke-18. Setelah berdiri di sana dan merenung sejenak, Yuan memutuskan bahwa akan lebih baik baginya dan Mo Zhou untuk mengakui sebagai murid dari Sekte Darah. Itu benar. Saya memang dari Sekte Darah, katanya dengan suara percaya diri. Dan saya tidak keberatan berpura-pura apa yang terjadi hari ini tidak terjadi. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa teman saya, Mo Zhou, tidak akan lagi diganggu oleh rekan-rekan muridnya. Yuan Taois. Mo Zhou tidak bisa mempercayai telinganya dan mulai menangis. Mengapa Yuan pergi sejauh ini untuknya ketika dia tidak melakukan apapun untuk benar-benar pantas mendapatkan perawatan ini? Mo Zhou. Ya, pemimpin sekte menoleh untuk melihat Mo Zhou sejenak sebelum berkata, "Kamu akan menjadi muridku mulai hari ini. Siapapun yang berani menyentuhmu harus menjawabku." Apa? Ketika pemimpin sekte membuat pengumumannya, semua orang di sana tersentak kaget, termasuk Mo Zhou. "Sambut guru barumu," pemimpin sekte melanjutkan. Mo Zhou segera bersujud di tanah dan membungkuk padanya. "Murid ini menyapa guru. Bagus. Mulai hari ini, kamu akan berlatih di bawahku." "Ya," Mo Zhou menjawab dengan antusias dalam suaranya. Meskipun Yuan tidak mengharapkan hasil seperti itu lagi, dia lebih dari puas. "Kalau begitu aku akan mengambil cutiku," katanya. Pemimpin sekte mengangguk dan menatap Mo Zhou lagi. "Pergi pandu tamu kita ke pintu keluar." "Ya Tuan." Jadi, Mo Zhou membawa Yuan dan Xiao Hua menjauh dari keramaian. Begitu mereka pergi, penatua sekte Jiang berbicara. "Pemimpin sekte, menjadikan Mo Zhou murid Anda sedikit." "Huff," pemimpin sekte dengan dingin mendengus. "Jika kamu tidak menyadarinya sekarang, teknik pedang yang digunakan oleh anak itu adalah salah satu teknik Sekte Darah yang paling kuat." "Apa? Apakah ini berarti anak itu jelas bukan hanya murid biasa dari Sekte Darah? Dilihat dari kehebatan dan kemampuannya untuk melawan banyak alam di atas dirinya, saya tidak akan terkejut jika tuannya adalah Tuan Sekte Darah itu sendiri." "Tuan Darah." "Tuan Darah." Penatua Jiang gemetar ketakutan hanya dengan mendengar namanya. Dan jika seseorang seperti dia menyebut Mo Zhou sebagai teman, maka ada kemungkinan besar bahwa Sekte Darah akan membantu kita jika kita berada dalam bahaya karena hubungan mereka. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan ragu untuk menjadikannya murid saya. Bahkan jika itu akan membuat banyak murid tidak senang. Penatua Jiang menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Untuk berpikir bahwa pemimpin sekte akan berpikir sejauh ini hanya untuk menjaga sektenya tetap aman. Tidak heran mengapa dia adalah pemimpin sekte. Pemimpin sekte tajam dan bijaksana. Untuk berpikir aku meragukan keputusanmu bahkan untuk sesaat. "Mohon maafkan saya. Jika kamu ingin dimaafkan, maka urus sisa kekacauan ini," kata pemimpin sekte sebelum pergi. Berita tentang Mo Zhou, seorang murid pengadilan luar belaka, tiba-tiba menjadi murid pemimpin sekte datang tiba-tiba dan mengejutkan setiap murid di dalam sekte pedang terbang, terutama mereka yang sudah berada di puncak. "Apa? Bagaimana mungkin orang seperti Mo Zhou dipilih sebagai murid pemimpin sekte ketika kita semua telah bekerja keras hanya untuk tempat itu?" Petik 2. Surga tidak adil. Dunia ini tidak adil. Tidak diragukan lagi banyak orang mulai membenci Mo Zhou karena keberuntungan dan omong kosongnya. Tetapi sayangnya, dengan pemimpin sekte di belakangnya, siapa yang berani menyentuhnya sekarang? Di luar sekte pedang terbang, Mo Zhou berlutut dan bersujud pada Yuan, yang sedikit terkejut dengan perilakunya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Yuan mencoba mengangkatnya dari lantai. "Daois, tidak, saudara Yuan. Semua yang telah Anda lakukan untuk saya tidak tahu apakah saya akan dapat membalas Anda, tetapi saya akan melakukan yang terbaik sebagai murid pemimpin sekte dan suatu hari akan mengembalikan hutang ini." Yuan tersenyum dan dengan santai melambaikan tangannya. "Jangan khawatir tentang itu. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali, saya tidak melakukan ini karena saya ingin hadiah apapun. Tidak, ini bukan hadiah. Saya melakukan ini karena saya ingin, sama seperti Anda." Dia cepat merespon. Yuan tahu bahwa Mo Zhou tidak akan berubah pikiran tidak peduli apa yang dia katakan saat ini. Jadi dia hanya menggelengkan kepalanya dalam hati dan menerima hasilnya. "Baiklah, lakukan apapun yang kamu mau. Saya akan
Dan semoga berhasil dengan gadis yang kamu sukai. Aku mendukungmu. Benar. Mozou mulai tersipu. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku sudah menyebabkan terlalu banyak masalah di tempatmu. Yuan mulai berjalan pergi. Hati-hati. Saudara Yuan. Mozou melambai padanya dari Sekte Pedang Terbang. Beberapa saat kemudian, setelah Yuan meninggalkan Sekte Pedang Terbang, pesan muncul di depan matanya. Selamat, Anda telah membuka kunci sistem obligasi. Mozou telah ditambahkan ke obligasi Anda. Level obligasi Mozou telah meningkat menjadi kenalan. Level obligasi Mozou telah meningkat menjadi teman. Level bond Mozou telah meningkat menjadi brotherhood. Selamat, tingkat ikatan Anda dengan Mozou telah mencapai persaudaraan. Anda telah mendapatkan efek berikut dari tingkat obligasi Mozou. Terima kasih Mozou. Syukur Mozou. Meningkatkan penguasaan pedang sebesar 25% dan kerusakan pedang sebesar 10%. Penguasaan pedang. Meningkatkan kontrol Anda saat menggunakan pedang. Slot damage. Meningkatkan damage saat menggunakan pedang. Selamat, Anda telah membuka asosiasi. Sekte Pedang Terbang telah ditambahkan ke asosiasi Anda. Karena drama yang Anda sebabkan di sana, hubungan Anda dengan Flying Sword Sect telah menurun drastis. Karena tingkat ikatan Anda dengan Mozou, murid utama dari Sekte Pedang Terbang, hubungan Anda dengan Sekte Pedang Terbang telah meningkat pesat. Selamat, Anda telah membuka FEM. Karena tindakan Anda di Flying Sword Sect, FEM Anda meningkat 10. Ketenaran meningkat saat Anda membuat nama untuk diri sendiri. Yuan hampir pusing dengan banyaknya notifikasi yang di-spam. Kemana kita harus pergi sekarang? Yuan bertanya pada Xiao Hua saat mereka meninggalkan daerah itu. Xiao Hua merenung saat sosok mereka memasuki hutan. Bersambung.